Youtubers, di sini dari video ini saya akan mereview One Piece chapter 999 yang sangat-sangat gila sekali. Jadi pastikan kalian jangan ada yang melewatkannya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Lomil langsung muncul di HP kalian. Nah, karena video ini akan cukup panjang, karena untuk ceritanya ini sangat padat dan gila sekali. Jadi pastikan kalian menonton sampai habis, agar tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat ya. Oke, kita langsung saja nih. Akhirnya satu chapter lagi menuju chapter 1000 yang sudah kita semua tunggu-tunggu. Lebih tepatnya, bahkan Shonen Jump sendiri sudah menyiapkan suatu cover yang akan menjadi cover terbesar sepanjang sejarah. Tepatnya dalam perilisan chapter 1000 nanti, yaitu pada tanggal 4 Januari 2021. Baiklah, daripada lama-lama, kita langsung ke review chapter ini karena padat sekali pembahasannya dan sangat mantap. Chapter ini di chapter 999 akan berjudul The Waiting Liquor I Made For You. Entah siapa sih yang dimaksud dari judul ini, tapi kemungkinan terbesarnya adalah seperti sebuah perayaan dengan menggunakan liquor alias minuman keras lah, dari Kaido kepada Big Mom, di mana mereka ini sudah menunggu hal tersebut sejak lama. Lebih tepatnya bergabung kembali untuk mendapatkan One Piece. Oke, karena chapter ini spesial, jadi tidak ada cover page di chapter ini karena seperti yang saya bilang, itu akan digabung di chapter 1000 nanti. Kita langsung saja ke isi chapternya ya. Jadi chapter ini dimulai dengan flashback dari Ace karena chapter lalu mengindikasikan Ace dari perkataan Yamato. Dimulai dengan Ace yang menuju ke Onigashima untuk menolong anak-anak yang diculik di sana. Sepertinya kejadian ini masih terus berlanjut setelah Oden tidak berdansa kembali. Dan itu pun sudah mati 20 tahun yang lalu kan di waktu saat ini. Nah, karena Kaido dan semua eksekutifnya sedang pergi pada saat itu, yang berarti tidak ada yang menjaga Onigashima di sana. Sebenarnya apa ya yang terjadi? Kenapa Kaido sampai membawa seluruh pasukannya seperti itu? Oke, jadi dikatakan Ace ini hanya melawan krocok-krocok Kaido sajalah, sampai akhirnya dia bertemu dengan Yamato. Di mana kru Ace yang lain berkata untuk mundur saja. Mungkin mereka melihat seberapa kuat Yamato ini, tapi Ace yang cukup tersindir karena orang sehebat dia alias Yamato ini bukanlah seorang kapten atau siapapun. Jadi Ace memutuskan untuk melawannya. Ya, kita pun tahu Yamato ini memang membenci bapaknya, jadi dia pun sebenarnya tidak memutuskan untuk melindungi Onigashima. Tapi karena dia sedang bosan, jadi ya dia akhirnya meladeni Ace ini. Di pertarungan tersebut, Ace yang menyadari borgol di tangan Yamato akhirnya berkata, seorang anak tidak bisa memilih orang tuanya, anjay. Sebuah perkataan yang pas sekali dari Portgas DS yang dibenci karena terlahir sebagai anak dari sang raja bajak laut. Ace pun menambahkan bahwa kau tidak bisa mengunci hatimu juga. Yamato yang marah akhirnya dia menghancurkan patung naga yang kita lihat sebelumnya. Pada saat itu pun Ace merasa, wah sepertinya saya menyukai sifat dari Yamato ini, dan dia pun memberikan tinjuan yang kita lihat di chapter lalu di patung tersebut. Dan berkata, ini adalah peringatanku kepada Kaido. Malam itu, Yamato dan Ace mengikat anak buah Kaido yang lain dan minum sake bersama. Yamato pun akhirnya berkata, dia akan segera pergi dari sana jika bisa melepas borgol di tangannya tersebut. Yang berarti menurut saya pada saat itu Ace belum memiliki kemampuan untuk dapat melepas borgolnya, yang akhirnya dilepaskan oleh adiknya kan, alias Luffy. Aduh, mantap sekali. Ace pun disitu berkata bahwa banyak generasi baru yang diisi oleh orang-orang yang luar biasa kuat. Dimana dia berkata ada Cavendish yang kita pun tahu dia dulu dikenal sebagai Rocky yang hebat juga dengan bounty di atas 100 juta berry. Lalu dikatakan juga ada Kid dari South Blue, Lau dari North Blue, dan BG dari West Blue. Sepertinya jika kita lihat, itu orang-orang yang mewakilkan tiap lautan di One Piece ya, North Blue, West Blue, dan yang lainnya. Jadi apakah BG ini yang terbaik di West Blue? Mantap sih jika seperti itu. Dari situ pun Ace berkata bahwa yang akan menjadi terkuat dari semua itu adalah adiknya, yang akan berlayar segera alias si Luffy ini. Oke, jika dari sini, sepertinya timeline ini terjadi mungkin setahun terakhir lah sebelum Luffy berlayar.
Jadi jika kita lihat timeline total dari S ini, dia berlayar 5 tahun yang lalu, alias 3 tahun lebih cepat dari Luffy. Dan sepertinya 3 tahun lalu sebelum Luffy berlayar, S sampai ke Wano Kuni bersama seluruh krunya alias bajak laut Spatch. Dan akhirnya setelah keluar dari Wano Kuni, dia menjadi anak buah Shirohige yang sudah pernah saya bahas juga lengkap di video ini. Dan dikatakan flashback pun berhenti sampai di sana. Oke, sepertinya dari sini cukup terjawab ya, bahwa S melawan bapak dari Yamato yang dikatakan itu belum sampai melawan secara langsung karena Kaido sedang pergi. Jadi jika begitu, perkataan S kepada Tama yang akan kembali dan membuat Tama dapat makan sepuasnya itu berarti terjadi bisa saja setelah S menyerang Onigashima. Jadi awalnya dia datang, lalu dia kan diikat oleh para rakyat dari Amigasa ini. Dia akhirnya membantu rakyatnya dan menyerang Onigashima dan kembali ke Tama lagi hingga akhirnya pergi dari Wano Kuni. Nah, di mana saat ini akhirnya Yamato bilang kepada Momonosuke bahwa dia ini anak perempuan dari Kaido dan Momo pun akhirnya bertanya, "Kenapa kau menceritakan tentang S ini?" Dan Yamato menjawab, karena dia adalah, ya seperti ini dipotong sampai sini, yang sebenarnya dijawab sih nanti di halaman lain di chapter ini. Oke, kita akan lanjut dulu ke panel berikutnya. Berpindah ke Tama bahwa dia ingin menjadi kunoichi yang sudah dinyanyikan kepada S. Hingga akhirnya dia pun mengetahui bahwa Luffy ini adalah adik dari S melalui Nami. Ya sebenarnya pasti kaget sih, Tama ini kan dia memang belum tahu dari awal kalau Luffy ini adalah adik dari S. Dan Luffy pun belum pernah berkata apa-apa tentang S ini selain kematiannya saja. Oke, berpindah kembali ke panggung tengah. Di situ, Queen berkata kepada semua orang untuk menghentikan Marco bagaimanapun caranya. Marco pun berkata kepada Robin dan Brook untuk melewati kastil, yang berarti ini adalah jalur Luffy, Sanji, dan Jinbei sebelumnya, di mana dia akan terbang membawa Zoro ke puncak Onigashima. Wah, ini sebenarnya jika Zoro benar-benar berhasil sampai ke atas, dia akan berhadapan dengan 2 orang Yonkou langsung. Ini bakal sangat gila sekali. Gila banget lah pokoknya jika ini benar-benar terjadi, apalagi jika taunya Luffy pun sampai bersamaan di atas Onigashima ini dengan Zoro. Wah anjir, 2 partner kita ada di chapter 1000 itu pun saya udah puas bang. Kantong dong, jemput cewek depan gang. Di situ Marco kembali mengingat S yang kembali ke flashback bersama Shirohige. S meminta Shirohige untuk menyerang Kaido karena dia sudah punya janji yang harus dipenuhi. Izo dan Marco akhirnya berkata bahwa mereka pun baru tahu kematian Oden beberapa tahun setelahnya. Di situ sebenarnya mereka pun berkata kepada Oyaji alias Shirohige ini untuk menyerang Wano berkali-kali. Tapi selalu gagal atau selalu berhenti karena mereka sendiri tahu apa yang akan terjadi jika mereka menyerang Kaido. Yang pastinya akan ada banyak nyawa yang dikorbankan dalam perang tersebut. Oke, dari sini akhir terjawab ya, kenapa Shirohige tidak membalaskan dendam Oden, karena dia pun sudah tahu sehebat apa Kaido ini. Situ, S memintanya untuk pergi sendiri, ya kita tahu lah S ini tipe yang ngotot, tapi Shirohige yang kesal akhirnya berkata bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan orang yang bahkan tidak bisa dikalahkan oleh Kozuki Oden. Di situ pun akhirnya Shirohige menghajar S, aduh. Dan akhirnya di sini pun kita melihat si bangsa Teach di sana dan berkata, dia mengerti S ini sebenarnya hanya ingin cari nama doang. Tapi dijawab oleh Marco, sebenarnya bukan itu tujuan S. Marco dan Izo pun akhirnya berkata kepada S bahwa dia akan membantu ke Wano Kuni jika Oyaji sudah mengizinkannya, yang akhirnya sekarang mereka pun datang karena sudah bebas kan. Duh, ini sebenarnya chapter yang padat banget sih, di flashbacknya banyak banget yang bisa kita bahas. Tapi ntar deh, kita akan fokus dulu di review chapter. Dan flashback pun berakhir di situ, di mana King dan Queen berubah ke mode Zoannya dan mencoba menggantikan Marco. Queen mempunyai senjata di mulutnya tersebut yang menurut saya sangat menarik sih, dan dia pun menembak Marco, tapi peluru tersebut menembus begitu saja. Queen dan King pun berkata bahwa sekarang sudah tidak berguna. Samurai sudah akan mati semua di atas sana, dan setelah Momonosuke mati, perang ini akan berakhir, di mana Marco ini masih memegang Zoro dan menjawab, "Jika kau hanya berpikiran demikian, kau ini sangat naif sekali. Ini bukanlah perang tentang Wano Kuni atau Kozuki lagi, melainkan pembentukan era baru." Wah, ini gila sekali perkataan dari si nanas Marco. Kembali ke Yamato dan Momonosuke. Lanjutan dari perkataan S itu siapa? Di situ dia menjawab,
Ace ini adalah anak dari Goldie Roger, orang yang dikagumi Oden, dan saudara angkat alias sworn brother dari Luffy ini. Di situ Yamato melanjutkan, dari semua bajak laut yang ada di dunia ini, satu yang kau Momonosuke temukan adalah Luffy, dan kau membawanya ke Wano Kuni ini. Ini pasti yang namanya peran dari takdir. Dan Luffy pun, ia mempunyai D di dalam namanya. Oke, ini jelas ya akhirnya di spoiler yang sempat salah translate. Setelah itu, Yamato pun mengeluarkan jurnal milik Kozuki Oden. Apakah dia akan menjelaskan arti D ini kepada Momo si bocah? Ini akan menarik sih jika akhirnya kita mengetahui sedikit arti dari nama D ini. Oke, berpindah ke highlight dari chapter ini yaitu puncak Onigashima. Big Mom menunggu Luffy dengan Kaido, di mana homiesnya Zeus dan Prometheus sedang restore lah untuk nyawa mereka biar kembali pulih. Di situ pun Big Mom berkata bahwa Kaido boleh membunuh siapapun, tapi kau tidak boleh membunuh Nico Robin. Dan jawaban dari Kaido adalah, bukankah di Kurumo ini ada seorang anak ya dari suku Mata Tiga yang kita pun tahu itu adalah Puding, mantan calon istri Sanji. Nah, apakah dia sudah bisa membaca poneglyph? Oke, ini sepertinya teori yang cukup populer ya dari luar sana tentang suku Mata Tiga yang kekuatannya dapat membaca poneglyph. Walaupun menurut saya itu cukup aneh sih, kenapa ada mata sesuatu yang bisa membaca huruf Ancient? Di mana situ Big Mom menjawab bahwa dia tidak tahu apakah dia bisa membacanya, tapi dia tidak mau menunggu lebih lama lagi untuk hal itu. Dia pun bertanya, mau kau buang kemana nih si Onigashima ini? Dan dijawab akan dilepas di kastil ibu kota bunga simbol Kozuki. Dan Big Mom melanjutkan, apakah Rod Poneglyph juga ada di sana? Kaido menjawab, bukankah kau terlalu cepat menunjukkan keinginanmu yang sebenarnya? Oke, dari sini sepertinya Rod Poneglyph ini ada di Wano Kuni, bukan di Onigashima. Yang berarti yang dilihat Brook itu sepertinya benar-benar Rod Poneglyph ya, soalnya ada di ibu kota. Big Mom yang kesal dengan jawaban dari Kaido, dia pun menjawab, jangan anggap rendah saya ini, karena saya masih menganggapmu sebagai adik kecil saya, yang kita pun tahu dari insiden God Valley. Di situ dilanjutkan oleh Big Mom, ingat hari di mana Rocks tumbang, sayalah orang yang memberikan buah iblis Uwu Uonomi Mythical Zone. Uwu sih sebenarnya, Uwu biar lucu aja. Big Mom memberikannya di God Valley tersebut pada hari Rocks ini tumbang. Oke, ini tumbang atau mati ini kita memang masih belum tahu. Kita bahas sedikit tentang buah iblis Kaido, di mana Uwo ini berarti ikan ya. Untuk jenisnya memang tidak dijelaskan di sini, tapi seperti yang sudah saya bahas lebar di video spoiler, kemungkinan itu tipe koi legenda yang dapat berubah menjadi naga. Mungkin ingatlah seperti Magikarp di Pokemon menjadi Gyarados, mantap kan? Tapi jangan bayangin bisa berenang, karena akan sangat aneh sih jika buah iblis tetap dapat berenang. Tapi ada hal yang menarik jika kita ingat perkataan dari narator saat kemunculan pertama dari Kaido, bahwa Kaido ini dikatakan makhluk terkuat di daratan, lautan, dan udara. Jadi apakah dia bisa bergerak di lautan juga ya? Menentang buah iblis sih, tapi menarik. Nah, jadi jelas ya, di sini hutang seumur hidup dari Big Mom yang dikatakan dahulu itu memanglah ini. Buah iblis yang membuat Kaido seperti sekarang itu diberikan oleh Big Mom. Dan diakhiri dengan mereka berdua berkata, kita akan temukan One Piece ini. Wah anjir, ini gila banget sih sebenarnya. Dimana di chapter ini kita hampir menjelaskan semua anak buah Rocks yang diketahui. Pertama, nama Rocks pun disebut. Lalu Shirohige yang sudah mati pun dimunculkan di flashback. Big Mom dan Kaido yang sedikit membuka misteri lama pun bersama juga di sini. Yang kurang sepertinya Shiki lah, satu nama yang kita tahu tapi belum muncul juga di cerita sekarang. Jangan-jangan Shiki akan keluar di chapter 1000 nanti ya. Wah, jika begitu, itu akan sangat gila sih, dimana saya pernah bahas alasan Shiki di Wano di video ini. Kalian bisa cek juga. Selain itu, chapter ini pun ditutup dengan Big Mom yang mengingat kembali kejadian 38 tahun yang lalu, alias insiden God Valley dan bajak laut Rocks the Sebek. Jadi bisa saja chapter 1000 nanti akan dimunculkan flashback dari Rocks yang sudah kita tunggu-tunggu selama ini. Dimana lagi-lagi ini pernah saya bahas super lengkap di video ini dan ini sudah hampir benar sekali untuk prediksinya. Oke, karena ini chapter yang sangat gila dan pembahasannya juga sudah cukup panjang, saya nggak bisa berkata-kata banyak lagi lah. Karena ini benar-benar padat banget ceritanya dan dapat saya katakan highlight dari chapter ini adalah Portgas DS yang diingat oleh semua orang di chapter ini. Jadi akan saya beri nilai chapter ini adalah 10 dari skala 10. Wah, sempurna banget nggak tuh?
Selain chapter 957, ini satu chapter yang sempurna juga menurut saya, dimana saya semakin tidak sabar menunggu chapter 1000 nanti. Dan ingat, minggu depan libur ya, untuk info hari-hari lengkapnya sudah saya bahas di video spoiler. Nah, jadi tanpa panjang lebar lagi, saya tutup di sini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.